Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Patriskulla yang akan sebentar lagi memaparkan tentang studi kasus Green Hedge Innovation. Nah, adapun latar belakang studi kasus ini, yaitu Green Tech Innovation atau GTI adalah perusahaan rintisan startup energi terbarukan yang sukses dari California dan Amerika Serikat. Setelah berhasil di pasar domestik, GTI memutuskan untuk memperluas operasinya ke Eropa atau Jerman dan Asia Tenggara, Vietnam, karena potensi pasar dan ketersediaan sumber daya. Mereka berencana untuk membuka kantor riset dan pengembangan R&D di Jerman dan fasilitas manufaktur di Vietnam. Yang pertama ada tentang isu MSDM internasional, kunci dalam ekspansi internasional. Pertanyaannya adalah apa tiga isu MSDMI spesifik yang harus dipertimbangkan GTI di Jerman dan di Vietnam? Nah, kalau saya ada tiga isu MSDM internasional penting buat GTI. Yang pertama ada adaptasi dan integrasi. Integrasi budaya kerja yang berbeda. Yang saya maksud adalah GTI harus memahami bahwa budaya kerja di Jerman dan Vietnam sangat berbeda dengan di Amerika Serikat. Di Jerman, cenderung sangat menghargai struktur, ketepatan waktu, dan komunikasi yang langsung, sementara di Vietnam lebih menekankan pada hierarki, pengharmonisan, dan komunikasi tidak langsung. Nah, yang kedua, sistem kompensasi dan keadilan internal. Yang saya maksud di sini adalah perbedaan standar gaji, tunjangan, dan sistem pajak di Jerman dan di Vietnam dibandingkan dengan Amerika Serikat bisa menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif. Kita harus memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara ekspatriat dan karyawan lokal agar tidak menimbulkan kecemburuan atau demotivasi. Yang terakhir ada manajemen ekspatriat dan penyesuaian internasional. Yang saya maksud di sini adalah mengirim manajer dari Amerika Serikat ke negara baru tanpa pengalaman internasional berisiko menimbulkan culture shock. Betul, karena kesulitan adaptasi dan bahkan kegagalan penugasan. Selanjutnya, ada pertanyaan tentang tantangan pelatihan dan integrasi budaya. Yang pertama, apa syarat pelatihan dan persiapan ekspatriat GTI agar sukses beradaptasi? Nah, jawaban saya ada empat. Kita lihat di sini ada empat ya. Yang pertama itu adalah pelatihan lintas budaya, pelatihan bahan dasar, simulasi situasi kerja, dukungan adaptasi keluarga. Nah, kita coba jelaskan satu persatu ya, dengan secara singkat, tapi tetap bisa dipahami. Yang pertama, pelatihan lintas budaya. Yang saya maksud adalah mengenalkan nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan etika kerja di Jerman dan di Vietnam, termasuk perbedaan gaya komunikasi, cara menyelesaikan konflik, dan ekspektasi terhadap atasan atau bawahan. Nah, yang kedua, pelatihan bahan dasar. Yang dimaksud pelatihan bahan dasar yaitu memberikan pelatihan bahasa Jerman atau Vietnam untuk komunikasi sehari-hari agar ekspatriat lebih mudah berinteraksi dengan karyawan lokal. Ya, nah yang ketiga, simulasi situasi kerja. Penting buat simulasi situasi kerja untuk melakukan role play atau studi kasus pertemuan tim, negosiasi, atau penyelesaian masalah. Yang keempat, dukungan adaptasi keluarga. Yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi tentang kehidupan sehari-hari, pendidikan anak, dan fasilitas kesehatan di negara tujuan. Kenapa penting? Alasannya kenapa ini bisa penting dari keempat ini? Karena pelatihan ini sangat penting untuk mengurangi risiko culture shock, mempercepat proses adaptasi, dan meningkatkan efektivitas kerja ekspatriat. Ekspatriat yang siap secara budaya akan lebih mudah membangun kepercayaan dan memimpin tim dan mencapai target perusahaan di negara tujuan. Nah, yang terakhir ada tentang keadilan kompensasi untuk karyawan lokal. Nah, pertanyaannya adalah strategi agar karyawan lokal tetap adil dan termotivasi meski gaji ekspatriat lebih tinggi. Bagaimana? Nah, kita slide berikutnya jawabannya. Yaitu ada lima poin di sini. Yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, transparansi kebijakan. Nah,
kita harus menjelaskan secara terbuka alasan perbedaan gaji antara ekspatriat dan karyawan lokal. Nah, misalnya nih, karena biaya relokasi, tunjangan keluarga, atau risiko penugasan luar negeri. Begitu. Jadi, eh, untuk yang kedua, tunjangan dan benefit kompetitif. Berikan benefit tambahan yang relevan bagi karyawan lokal, seperti asuransi kesehatan, pelatihan, bonus kinerja, atau program kesejahteraan. Yang yang ketiga, peluang peluang pengembangan karir. Nah, di sini sediakanlah jalur karir yang jelas, pelatihan dan kesempatan promosi bagi karyawan lokal agar mereka merasa dihargai dan dimiliki prospek masa depan di perusahaan. Yang keempat, pengakuan dan apresiasi. Di sini penting juga karena kita harus berikan penghargaan atas pencapaian individu maupun tim, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Yang terakhir ada untuk menjaga keadilan dan motivasi, yaitu evaluasi berkala. Yang saya maksud adalah lakukan survei kepuasan dan evaluasi sistem kompensasi secara rutin untuk memastikan tetap kompetitif dan adil. Dengan pendekatan ini, GTI dapat menjaga motivasi dan loyalitas karyawan lokal, sekaligus menghindari konflik internal akibat perbedaan kompensasi. Nah, kesimpulannya, kita bisa lihat di sini. Kunci sukses ekspansi GTI adalah adaptasi budaya yang kuat, kebijaksanaan SDM lokal yang adil dan transparan, serta dukungan teknologi dan pengembangan SDM yang relevan pada setiap negara tujuan. Saya Rifki Rifatri menutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke eh, studi kasus yang kedua. Nah, di sini ada studi kasus Harmony Foods di Tiongkok dan Australia. Sama seperti di studi kasus yang pertama, setiap studi kasus pasti punya latar belakang. Nah, latar belakang studi kasus ini adalah Harmony Foods adalah perusahaan makanan kemasan besar dari Amerika Serikat. Mereka telah sukses di pasar domestik dan kini berekspansi ke pasar internasional. Tim manajemen memutuskan untuk membuka pabrik produksi baru di Tiongkok karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan potensi pasar yang besar. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendirikan kantor pemasaran dan distribusi di Australia untuk menjangkau pasar Oseania. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya tentang perbedaan budaya Tiongkok dan Australia. Yaitu apa perbedaan budaya yang signifikan menurut Hofstede dan pengaruhnya manajemen kinerja. Di sini kita bisa lihat ada dua poin, ada satu power distance dan individualisme. Nah, di power distance, Tiongkok itu tinggi atau hierarki, dan Australia rendah atau egaliter. Nah, yang saya maksud di sini adalah Tiongkok tinggi karena karyawan cenderung patuh dan pada atasan. Keputusan diambil secara top down dan kritik terhadap atasan jarang terjadi. Nah, kalau di Australia rendah. Kenapa? Karena hubungan atas bawahan lebih setara, karyawan lebih bebas menyampaikan pendapat, dan keputusan sering diambil secara partisipatif. Kalau di individualisme, Tiongkok itu kolektivis, dan kalau Australia individualis. Nah, yang saya maksud di sini adalah, tapi sebelum itu, Pak, memangnya pengaruhnya apa di power distance ini terhadap Tiongkok dan Australia? Pengaruhnya apa? Di Tiongkok, manajemen kinerja sebaiknya lebih terpusat pada instruksi dan arahan dari atasan, serta penghargaan kelompok. Kalau di Australia, pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis diskusi akan lebih efektif. Perbedaan selanjutnya yaitu tentang individualisme.
Tiongkok kolektivis, dan Australia individualis. Kalau Tiongkok, kenapa dia kolektivis? Karena kerja tim dan keharmonisan kelompok sangat penting. Mereka lebih sering diberikan kepada tim. Namun kalau di Australia individualis. Kenapa? Karena presentasi dan inisiatif individu sangat dihargai. Penghargaan lebih sering diberikan secara personal. Dan pengaruhnya apa di bagian individualisme? Yaitu adalah di Tiongkok, sistem penilaian kinerja dan insentif sebaiknya menekankan pada pencapaian tim. Dan namun di Australia, sistem penilaian kinerja dan insentif lebih efektif jika menekankan pada pencapaian individu. Nah, pertanyaan kedua mengenai tentang perbandingan hukum dan serikat pekerja. Bagaimana perbedaan aspek hukum dan serikat pekerja terkait PHK di Tiongkok dan di Australia? Di Tiongkok, di Tiongkok, serikat pekerja pemerintah dan PHK fleksibel. Kalau di kalau di Australia, serikat pekerja kuat atau independen, PHK sangat ketat dan transparan. Kita jelaskan dulu di Tiongkok. Di Tiongkok, serikat pekerja biasanya berafiliasi dengan pemerintah dan kurang independen. Proses PHK, pemutusan hubungan kerja, atau bisa disebut PHK ya, diatur ketat. Kenapa? Namun implementasinya bisa bervariasi tergantung daerah dan hubungan dengan pemerintahan lokal. Hukum ketenaga kerjaan mengatur jam kerja, upah minimum, dan perlindungan pekerja. Namun seringkali fleksibel dalam praktik. Kalau Australia, serikat pekerja yang sangat kuat dan independen dengan proses negosiasi kolektif yang mapan. Proses PHK sangat diatur, harus melalui prosedur yang jelas dan adil serta seringkali melibatkan serikat pekerja. Jadi, selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi global SDM. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana memanfaatkan digitalisasi atau AI untuk rekrutmen dan pelatihan dengan memperhatikan perbedaan budaya dan hukum. Nah, di sini ada 3 poin. Pertama, rekrutmen digital, pelatihan online atau e-learning, tantangan dan solusi. Nah, kita jelaskan satu-satu. Kalau rekrutmen digital, yang saya maksud adalah pertama, gunakan platform digital dan AI untuk menyaring kandidat secara efisien di kedua negara. Nah, kalau yang kedua, di Tiongkok, digunakan platform lokal seperti WeChat, Zhaopoint, atau 51 job yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Kalau di Australia, rekrutmen digitalnya itu memanfaatkan LinkedIn dan Seek dan portal karir digital yang populer. Nah, yang kalau di bagian pelatihan online dan e-learning, pertama, kalau kalau secara kedua ini terapkan sistem e-learning yang dapat diakses kapan saja dengan konten yang disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Kalau di Tiongkok, pelatihan online dan e-learningnya itu pelatihan berbasis tim dan instruksi langsung lebih efektif. Kalau di Australia, pelatihan berbasis diskusi, studi kasus, dan pengembangan individu lebih disukai. Ada yang terakhir, tantangan dan solusi. Yang saya maksud di sini adalah budaya. Ada dua hal, budaya dan hukum. Kalau budaya, perbedaan dalam menerima teknologi baru harus diperhatikan. Kalau di Tiongkok, karyawan mungkin lebih nyaman dengan pelatihan terstruktur, sedangkan di Australia lebih mandiri atau lebih bebas lah, mandiri. Kalau hukum, pastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data dan perlindungan informasi pribadi di kedua negara. Nah, terkait dari masalah studi kasus ini, dari awal sampai akhir, ada kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulannya itu adalah keberhasilan ekspansi Harmony Foods sangat bergantung pada adaptasi budaya, manajemen SDM, ketaatan terhadap regulasi lokal, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan konteks setiap negara. Assalamualaikum, saya Rifki Rahmatul Sekolah menutup dua studi kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.